Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa mengkaji bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Pada kesempatan ini kita akan membahas pembagian hadis secara kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas, secara umum kita akan berbicara tentang mutawatir, kemudian hadis ahad. Hadis ahad nanti dibagi menjadi 3, hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Sedangkan hadis secara kualitas dibagi menjadi 3, hadis sahih, kemudian hadis hasan, dan hadis dhaif. Baiklah, di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 3, Psikologi Islam 1. Hal pertama yang ingin saya koreksi yaitu pada penulisan hadis. Penulisan hadis sebagaimana sudah kita sepakati di awal pertemuan, hadis tidak ditulis dengan HADIST, melainkan jika sesuai dengan KBBI maka HADIS. Ini sesuai dengan KBBI. Atau boleh juga HADITS, yang sering digunakan oleh orang-orang. Jika menggunakan transliterasi, maka ditulis dengan miring HADIS S-nya titik atas. Dan I-nya panjang. HADIS, hadis. Atau transliterasi internasional HADI panjang TH. Nah, ini menggunakan H. H itu H titik bawah. Jadi boleh memilih antara 4 ini, HADIS atau HADITS atau H menggunakan transliterasi Menteri Agama tahun 78, hadis. Boleh juga transliterasi internasional hadis menggunakan TH. Tetapi tidak seperti ini, HADIST. Jadi tolong untuk penulisan HADIST ini tiga-tiganya dirubah. Jangan menggunakan ini lagi. Kemudian bagian bawah. Kata pengantar. Ini masih HADIST, maka hendaknya dirubah. Daftar isi. Lanjut ke pendahuluan. Di sini ada beberapa tipe yang harus diperbaiki. Di antaranya adalah ini, tidak ada spasi. Kemudian yang berwarna kuning masih HADIST. Kemudian selanjutnya adalah ada hal, ini itu harus diperbaiki. Kemudian ke bawah penulisan dari sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Sahih itu transliterasi, maka harus ditulis dengan transliterasi yang benar. Bagaimana cara menulis kalimat sahih? Karena dia berasal dari bahasa Arab, maka kita lihat S titik bawah A, H, I panjang, H, sahih. Hasan, H titik bawah A, S-A-N. Sahih, hasan, dhaif. D titik bawah A, Ain, I-nya panjang, F. Dhaif. Kemudian maudhu. Bagaimana cara menulis maudhu? Mau D titik bawah U Ain.
maudhu. Jadi pada penulisan ini harus diperbaiki lagi. Kemudian rumusan masalah dan tujuan masalah ini sudah benar. Kemudian pada bagian bawahnya lagi pembahasan. Nah, di sini saya melihat bahwa penggunaan footnote ini namanya body note ya. Ini namanya body note. Saya kira penulis sudah menggunakan aplikasi baik itu Zotero atau Mendeley. Hanya saja pada penulisan menggunakan body note. Nah, sebenarnya jika menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley, untuk merubah semua menjadi footnote, itu bisa dibuat otomatis. Nanti untuk pemakalah bisa ketika revisi merubah settingannya, yaitu pada Zotero, dokumen, preference, dan ini sebagai contoh saya ingin sebentar dibuka aplikasi Zotero-nya dulu. Jadi ketika nanti settingnya dirubah menjadi Chicago edisi 17 full note with ibid, semua body note otomatis berubah menjadi footnote. Caranya bagaimana? Dokumen preference. Kemudian nanti settingan defaultnya biasanya menggunakan apa atau APSA. Apa itu American Psychological Association atau American Political Science Association. Jadi apa atau APSA itu dirubah menjadi Chicago full note with ibid. Kemudian kalian klik OK, semuanya akan berubah menjadi footnote yang di bawah. Untuk tutorial sudah saya share di aplikasi Hadis. Kalian tinggal ikuti saja bagaimana menginstal dan menambahkan Chicago edisi 17 full note with ibid. Baik, ini tinggal merubah saja sebenarnya, nanti semuanya akan berubah. Saya patut apresiasi pada penulisan makalah ini menggunakan banyak referensi. Dan referensi-referensi tersebut berasal dari buku. Tapi ketika daftar pustaka ini saya lihat masih tidak sesuai ya. Mungkin daftar pustakanya ini tidak pakai aplikasi Zotero atau Mendeley. Hanya pada badinya saja. Untuk membuat daftar pustaka, jika kalian sudah menggunakan Zotero Mendeley, itu tinggal add bibliografi. Jadi nanti semua daftar pustaka akan terlist secara otomatis dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi ini saya masih lihat pada daftar pustaka, ini meskipun ya memang bagus diambil dari buku ilmu hadis, kemudian usulul hadis, ilmu hadis, tetapi pada penulisannya masih ada kekeliruan. Nah, karena ini mungkin masih menggunakan cara yang manual. Contohnya pada judul ini harusnya miring, ini harusnya miring. Jadi kalau kalian menggunakan penulisan manual harus teliti satu persatu ketentuannya. Jika tidak mau ribet, maka menggunakan aplikasi saja. Ini masih banyak kesalahan penulisan. Tetapi terlepas dari kesalahan itu semua sudah bagus karena menggunakan referensi dari buku. Nah, baik, kembali lagi ke pembahasan. Ini saya loncat saja pembagian hadis. Nah, pembagian hadis yang pertama secara kuantitas itu jumlah perawi. Jika sebuah hadis diriwayatkan oleh banyak orang, maka hadis tersebut disebut mutawatir.
Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diperoleh melalui indera. Ini syarat pertama. Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Ini syarat kedua. Jumlah yang banyak sehingga mustahil untuk berdusta. Ini syarat ketiga. Jadi syarat pertama diriwayatkan melalui indera, kedua jumlahnya banyak, dan setiap periode, setiap tingkatan sahabat jumlahnya 30, tingkatan tabi'in atau periode tabi'in jumlahnya 30. Jadi setiap tingkatan itu jumlahnya banyak. Dan yang ketiga, mustahil untuk sepakat berdusta atas kejadian tersebut. Gampangnya, bagaimana kita memahami hadis mutawatir? Contohnya, hari kemerdekaan Indonesia, semua orang tahu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Orang yang hidup tahun 1945 itu jutaan orang dan semua orang tahu hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Bahkan 50 tahun setelahnya sampai sekarang itu semua orang tahu bahwa hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Nah, jika ada orang asing datang, kemudian dia mengatakan, oh yang benar itu hari kemerdekaan tanggal 20 Agustus, maka kita akan mengatakan kamu berdusta. Nggak mungkin, kamu salah. Karena saya itu sudah tahu dari kecil dan semua orang itu sudah tahu bahwa hari kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. Nah, ini adalah hadis mutawatir. Mustahil ada atau mustahil bisa didustakan. Mustahil bisa orang bersepakat untuk berbohong terkait hal tersebut. Nah, baik. Kemudian kita lihat di bagian bawah. Hadis mutawatir itu dibagi menjadi mutawatir lafzi yang pertama. Yang kedua mutawatir maknawi. Dan ketiga mutawatir amali. Mutawatir lafzi apa artinya? Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW berupa ucapan, kemudian dihafal, direkam oleh sahabat yang jumlahnya puluhan, 60-an, diriwayatkan oleh tabi'in setelahnya, tabi'ut tabi'in yang jumlahnya puluhan juga, 50 dan seterusnya, sampai perawi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Nah, contohnya adalah sebuah hadis, di sini teksnya agak kacau, maka tolong diperbaiki. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Oh, ini contoh maknawi ya. Jadi kalau yang lafzi ini contohnya. Ini juga perlu diperbaiki teks Arabnya. Itu sebenarnya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbuat dusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini disampaikan Rasulullah kepada sahabat. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini mencapai 60. Bahkan ada yang mengatakan 80. Tabi'in yang meriwayatkan jumlahnya juga puluhan. Sampai perawi, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Nah, karena jumlahnya itu banyak, maka disebut mutawatir. Nah, karena setiap sahabat tabi'in meriwayatkan dengan lafal yang sama tanpa ada kekurangan harokat ataupun huruf satupun, maka sesuai atau sama secara lafaz disebut lafzi. Jadi disebut mutawatir lafzi. Karena lafadznya dalam semua riwayat itu sama. Yang kedua adalah mutawatir maknawi. Ini lafadznya antara satu riwayat dengan riwayat yang lain itu berbeda. Namun substansinya itu sama. Dan jika dikumpulkan riwayat-riwayat tersebut jumlahnya puluhan. Yang meriwayatkan puluhan. Nah, jadi contohnya itu apa? Mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu Rasulullah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa.
Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Allah malu jika seorang hamba mengangkat tangannya ketika berdoa, sedangkan Allah tidak mengijabahi. Nah, ini secara substansi sama, tetapi teksnya berbeda dan perawinya berbeda. Nah, karena jumlahnya itu banyak, maka disebut mutawatir. Karena lafadznya tidak sama antara satu dengan yang lain, maka disebut mutawatir maknawi. Kemudian yang ketiga, mutawatir amali. Amal itu artinya perbuatan. Jadi mutawatir amali contohnya apa? Contohnya bagaimana tata cara Rasulullah SAW ketika berhaji. Bagaimana Rasulullah SAW menentukan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, penentuan waktu, sholat 5 waktu itu mutawatir amali. Ini berkenaan dengan hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir dibagi menjadi mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Selanjutnya, hadis ahad. Ini masih berkenaan dengan kuantitas. Jadi jumlah hadis ahad itu tidak sebanyak hadis mutawatir. Hadis ahad menurut istilah hadis yang diriwayatkan oleh individual atau perorangan atau hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Nah, jadi secara jumlah lebih sedikit daripada hadis mutawatir. Maka hadis ahad itu dibagi menjadi 3. Hadis masyhur yang pertama. Hadis masyhur itu apa? Yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih yang belum mencapai derajat mutawatir, 3-10. Jadi jika ada riwayat dari Nabi SAW, kemudian dari Nabi ke sahabat, ini diriwayatkan oleh 7 orang. Kemudian ke tabi'in diriwayatkan oleh 3 orang. Tabi'ut tabi'in diriwayatkan oleh 6 orang. Terus ini jumlahnya 8, 9, dan seterusnya. Nah, paling sedikit di antara jumlah ini adalah angka 3. Nah, karena paling sedikit itu 3, maka ini disebut hadis masyhur. Nah, jumlahnya 3-10. Lalu setelah hadis masyhur dibagi juga menjadi hadis aziz, pembagian kedua dari hadis ahad. Jika minimal 2 orang, tidak kurang dari 2 orang. Jadi misalkan sahabat yang meriwayatkan, di sini disebutkan Anas dan Abi Hurairah. Anas dan Abi Hurairah 2. Tapi ini yang meriwayatkan ada 5. Ini yang meriwayatkan ada 7, 8, dan seterusnya. Karena sahabat jumlah yang paling sedikit yaitu 2, yang lain 5, 7, 8, maka ini disebut hadis aziz karena minimal jumlahnya adalah 2. Kemudian setelah aziz ada hadis gharib jika minimal diriwayatkan oleh seorang perawi. Jadi sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat 7, tabi'in 5, kemudian setelahnya 1, setelahnya 2, setelahnya 3. Nah, ini jumlah yang paling sedikit itu 1. Maka ini disebut hadis gharib. Nah, itu pembagian hadis secara kuantitas. Sedangkan secara kualitas, hadis itu pertama dibagi menjadi hadis sahih. Hadis sahih itu apa? Di sini adalah apabila hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil di sini bukan berarti seperti dalam pemahaman bahasa Indonesia. Tetapi adil di sini adalah orang itu beragama Islam, akil, berakal, balik, kemudian ibadahnya terpenuhi, sholatnya, puasanya, Ramadan, kemudian perangannya bagus, tidak melakukan maksiat-maksiat kecil, sebagai contoh kencing dengan berdiri di jalan. Nah, itu sudah, kalau ada orang kencing dengan berdiri di jalan, itu sudah tidak adil. Jadi tidak memenuhi syarat pertama.
Kalau tidak memenuhi salah satu syarat, maka tidak bisa disebut hadis sahih. Kemudian yang kedua, syaratnya sempurna hafalannya atau ingatannya. Sempurna itu gimana? Jadi misalkan ketika saya mengucapkan sesuatu, kemudian kalian mengingat, ada orang yang mengingat 100% tanpa ada satupun kata yang tertinggal. Sedangkan orang yang kedua mengingat hanya 30%. Mengingat secara lafadznya itu 30%. Sedangkan sisanya itu mungkin secara makna, substansinya saja. Dia akhirnya mengungkapkan dengan bahasanya sendiri. Nah, itu termasuk kurang sempurna hafalannya. Jadi tidak masuk hadis sahih, tetapi nanti masuknya ke hadis hasan. Nah, tapi kalau seandainya ada orang yang tidak hafalannya sering keliru, nanti masuknya ke hadis dhaif. Sanadnya bersambung. Bersambung itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ke sahabat, kemudian ke tabi'in, ke orang-orang setelahnya, hingga akhirnya perawi Imam Bukhari atau Imam Muslim. Nah, itu bersambung. Kemudian tidak ada ilat. Ilat itu cacat. Contoh sebuah hadis, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang atau mendoakan kepada orang-orang yang berada di saf kanan. Hadis ini sebenarnya ada ilat, ada cacat. Karena ada kekeliruan perawi ketika mendengar hadis tersebut. Sebenarnya hadis tersebut berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala man yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat mendoakan kepada orang yang menyambung sof, yang lubang di depannya. Nah, itu yang tepat. Nah, karena dia salah dalam mendengar alamaya min sufuf, berada di sof kanan, padahal sejatinya yang benar alaman yasiluna sufuf, yang menyambung sof yang kosong, maka dia masuk hadis yang ada ilatnya, ada cacatnya. Nah, kalau cacat berarti tidak sahih. Meskipun secara sanad benar, secara matan tidak ada, secara substansi tidak ada yang salah, tetapi dia cacat karena ada kesalahan dalam mendengar. Kemudian tidak janggal. Tidak janggal itu maksudnya ada musyad. Jadi jika ada dua hadis sahih, yang satu hadis sahihnya kuat, ini saya tulis dengan K, kuat, yang satu sahih tetapi lemah. Kuat itu maksudnya jika diriwayatkan oleh para imam madhab, imam Syafi'i misalkan, kemudian Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Nah, itu kuat. Nah, sedangkan yang lemah, walau dia sahih memang, tetapi perawinya itu biasa saja dalam hafalannya dan seterusnya. Maka yang jika ada pertentangan antara makna dari dua hadis ini, yang dikuatkan adalah yang sahih tapi kuat. Sedangkan sahih tapi lemah ini masuk hadis syadz. Syadz itu janggal secara makna. Maka tidak digunakan atau tidak diamalkan yang hadis syadz ini. Tetapi yang digunakan hadis yang kuat. Nah, ini berkenaan dengan hadis sahih. Jadi perlu dipahami 5 syarat hadis sahih. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka tidak disebut sahih. Perawi adil, hafalan sempurna, tam, sanadnya bersambung, tidak ada cacat, tidak ada kejanggalan. 5. Jika kurang satu saja, itu sudah masuk dhaif. Nah, jika masalah hafalannya saja yang kurang, maksudnya itu kurang sempurna ya, bukan tidak hafal. Kalau kurang sempurna, itu masuknya ke hasan. Kurang sempurna. Tapi kalau hafalannya salah atau tidak hafal, itu masuknya ke dhaif. Nah, ini perlu difahami karena ini permasalahan yang sangat penting. Jadi kalau paham definisi ini, maka semuanya itu akan mudah sampai ke belakang. Tentang hadis sahih yang 5 syarat tersebut. Adil, tadi sudah saya jelaskan. Jadi menjauhi dosa-dosa kecil, bahkan perkara mubah yang dapat mengukar iman itu juga
jauhi, kemudian tidak melakukan maksiat seperti maaf kencing di jalan. Mabuk-mabukan otomatis berarti dia tidak adil kalau orang mabuk-mabukan, karena itu sudah melakukan dosa. Rawi sempurna ingatannya sudah saya jelaskan. Jika kurang sempurna itu disebut hasan. Nah, kemudian langsung saja lanjut hadis hasan. Saya sudah sebutkan sebelumnya ada 5 syarat hadis sahih. Pertama, adil. Kemudian kedua, dobat, sempurna hafalannya. Nah, hadis hasan ini kurang sempurna hafalannya. Satu tingkat di bawahnya. Tetapi tidak sampai doif. Kalau dia hafalannya sering keliru atau lupa, maka berarti dia masuk doif. Kemudian syarat yang ketiga, sanad tersambung, kemudian tidak ada cacat, tidak ada syad, atau tidak janggal. Ini sudah, saya kira sudah paham. Ini penjelasannya. Sanad tidak terdapat perawi yang dicurigai berdusta. Sanad tersebut tidak janggal, tidak syad. Hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalur lain yang sederajat. Ini kenapa saya beri warna kuning. Syarat yang ketiga ini yang diambil oleh penulis itu bukan hadis hasan lidzatihi. Hasan itu nanti dibagi jadi dua. Lidzatihi yang pertama, kedua lighairihi. Nah, lidzatihi itu apabila terpenuhi 5 syarat seperti hadis sahih tetapi hanya saja hafalannya kurang sempurna. Sedangkan yang kedua ini lighairihi, hasan lighairihi, ini dia sebenarnya hadis dhaif. Tetapi dikuatkan oleh jalur yang lain, maka menjadi hadis hasan li ghairihi. Jadi kalau seandainya ini diberi judul syarat atau kriteria hadis hasan, maka salah. Tapi kalau seandainya diberi judul kriteria hadis hasan li ghairihi, hasan li ghairihi, maka ini tepat. Li ghairihi, hasan li ghairihi, maka ini benar syarat yang ketiga ini kalau hasan li ghairihi. Jadi tolong diperbaiki untuk pemakalah agar tidak menyesatkan teman-temannya. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif itu apa? Hadis dhaif itu hadis yang tidak mengumpulkan sifat hadis sahih dan hasan. Jadi kalau ada sebuah hadis tidak memenuhi kriteria sahih yang 5, tidak memenuhi kriteria hasan yang 5, maka disebut hadis dhaif. Hadis maudhu selanjutnya. Di antara hadis dhaif yang pertama adalah hadis maudhu. Hadis maudhu itu apa? Hadis palsu. Hadis maudhu itu hadis palsu yang dibuat orang dan dinisbatkan atau diaku-aku itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis palsu. Maka derajat hadis palsu ini paling bawah karena Rasulullah bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku maka dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis maudhu ini dijelaskan, hadis maudhu panjang lebar. Sebenarnya nanti pada pertemuan selanjutnya itu ada pembahasan secara khusus tentang hadis palsu atau hadis maudhu. Saya kira cukup. Untuk secara substansi ini sudah bagus, sudah diambil dari referensi-referensi yang terpercaya, kredibel. Hanya saja penulisan footnote itu kurang. Tadi soalnya menggunakan body note, harusnya menggunakan footnote. Silahkan diperbaiki ketika revisi nanti. Kemudian daftar pustaka juga penulisannya tidak sesuai standar. Gunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Jika menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley, insya Allah daftar pustaka ini tertulis dengan benar. Ini kalau dijelaskan satu-satu daftar pustaka ini banyak salahnya. Jadi nggak usah saya jelaskan, gunakan saja aplikasi Zotero dan Mendeley. Semoga penjelasan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.